Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradi Puji. Saya mahasiswa dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Institut Pendidikan dan Bahasa Indonesia Cirebon. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas review jurnal yang telah saya buat, bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Gunawan Kom. Untuk judul jurnal yang saya review adalah pengembangan media pembelajaran pengukuran listrik berbasis augmented reality pada mahasiswa teknik elektro Unikma dengan nama jurnal Jupiter, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro. Untuk volume 03 nomor 1 dan halaman 37 sampai 41 tahun edisi 2018 dengan penulis Yusi Anggraini, Ina Universitas PGRI, Madiun, Indonesia dengan email anggraini.uc@yahoo.com. Dengan reviewer NIM 1422134 dengan nama mahasiswa Suradi Puji pada tanggal 13 Maret 2022. Untuk pendahuluan, tujuan penelitian augmented reality ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran untuk mengenalkan komponen elektronik yang mampu membuat siswa tertarik dan semangat dalam belajar. Latar belakang atau alasannya, metode pembelajaran pengukuran listrik yang digunakan saat ini masih konvensional. Penyampaian materinya masih menggunakan media seperti papan tulis beserta gambar-gambar di buku, sehingga siswa sulit membayangkan komponen-komponen elektronik yang akan dipelajarinya. Masalah yang ingin dijawab adalah dengan aplikasi ini, mahasiswa tidak memerlukan alat praktik yang sesungguhnya untuk digunakan dalam pembelajaran, dengan resiko terjadinya kerusakan pada peralatan komponen tersebut dan mampu meningkatkan kemudahan dalam belajar pada mahasiswa. Metode penelitian rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan R&D, Research and Development, untuk pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality yang mengacu pada Sutopo 2003, bahwa metodologi pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahapan, yaitu desain, material, listing, dan distribution. Untuk subjek penelitiannya adalah mahasiswa teknik elektro Unikma. Untuk instrumen yang digunakannya adalah angket dan dokumentasi. Untuk metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan kuesioner. Untuk hasil dan pembahasan, hasil penelitian yang dipaparkan terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah hasil media pengembangan augmented reality, hasil uji validitas dan reliabilitas, dan hasil uji coba terhadap responden. Dalam penelitian ini menggunakan 6 indikator yang dibuat sebagai acuan. Apakah aplikasi ini layak digunakan atau tidak? Hasil validitas menunjukkan 88% dari 25 soal dan butir soal yang tidak valid sebanyak 3, sehingga yang layak dipakai sebanyak 22 soal dan termasuk dalam kategori valid. Sedangkan untuk hasil reliabilitas sebesar 0,954/95,40%, yaitu diartikan bahwa media tersebut reliable untuk digunakan. Begitu pula hasil coba produk yang dilakukan pada mahasiswa menunjukkan responden mahasiswa menunjukkan jika aplikasi AR layak untuk digunakan dalam mata kuliah pengukuran listrik dengan hasil persentase secara keseluruhan yaitu 89,40% dan dapat diartikan valid dan sangat layak untuk digunakan. Pengembangan teknologi AR mampu memenuhi kebutuhan peningkatan keterampilan mahasiswa untuk berkreasi, meningkatkan kompetitif siswa untuk berpikir kritis, serta memudahkan mahasiswa dalam memahami sesuatu hal yang abstrak dan kompleks. Untuk kesimpulan bahwa media pembelajaran AR dapat digunakan sebagai media belajar pengukuran listrik pada materi komponen elektronik yang mampu memberikan kemudahan terhadap mahasiswa untuk memahami materi tersebut. Media pembelajaran augmented reality dapat dijadikan media belajar yang menyenangkan dan mampu menciptakan suasana yang baru dan interaktif dalam pembelajaran mahasiswa teknik elektro. Untuk respon mahasiswa sendiri terhadap aplikasi AR sangat tinggi, yang mampu meningkatkan antusias mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung.
Untuk letak kelamahan jurnal yang saya baca adalah tidak tercatat ya jumlah populasi yang mengikuti penelitian dalam hasil penelitian dan pembahasan. Itu merupakan yang saya bingung saat membaca jurnal tersebut, dan referensi yang digunakan dalam jurnal sangat update. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam review jurnal. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.